Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik semuanya ya. Ya, tapi kalau Bapak bilang, apa kabarnya anak-anak hari ini? Jawab, Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Syukurillah, Allahu Akbar. Ya, bagus. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, ya sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat At-Tin. Nah, di mana sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Amin. bagaimana Pak Ketua suruh ke depan ya, maju untuk memimpin doanya biar kawan-kawannya lebih semangat lagi ya kalau di depan ya. Siapa ketuanya? Firgan, Baik, Pak. Pak. Ya, Firgan ya. Ya, maju nak, maju ya biar kawan-kawannya semangat kalau maju ya. Baik, Oke Pak. ya. Ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, bagus ya. Semoga dengan doa tadi kita belajar hari ini mendapatkan barakah dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang anak-anak setelah berdoa, Pak absen dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk ini, kayaknya ada di belakang itu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Budi, Pak. Ya, Budi. Kenapa tidak masuk hari ini? Melok mamanya pasar, Pak. Oh, ya kita doakan semoga dia baik-baik saja ya. Ya, karena sesuatu dan hal tidak bisa kita sangka, itu adalah halangan namanya ya. Semoga dia sehat-sehat saja ya, kita doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya sekarang, nah di situ di samping Reza itu ada sampah kayaknya, dibersihkan dulu ya sampahnya, itu dibuang ya. Karena kenyamanan kita, kebersihan di dalam kelas harus kondusif ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah At-Tin, terlebih dahulu kita apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya tentunya peserta didik anak-anak sekalian mampu membaca Al-Quran Surah At-Tin ini dengan tartil. Yang kedua, juga mampu memahami apa pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surah At-Tin tersebut. Baik ya anak-anak ya. Paham ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, sekarang bagaimana sih kita mengaji dalam surah At-Tin itu dengan tartil? Nah, sebelum Bapak bacakan, terlebih dahulu anak-anak Pak tanya dulu, sudah ngaji semuanya ini? Sudah, Pak. Iya, sudah ngaji semua ya, alhamdulillah. Sudah ada yang Iqra Al-Quran ngajinya? Al-Quran, Pak. Al-Quran, alhamdulillah ya. Pastinya kalau sudah Al-Quran,
pasti bisa membaca surat Atin ini ya. Tapi sebelum kita baca sama-sama, kita simak dulu bagaimana kalau kita membaca surat Atin itu dengan tartil. Baiklah anak-anak, ya kita simak dulu ya. Baik, Pak. Nah, nggak ada suaranya. Mana suaranya? Hilang. Ya, itulah anak-anak cara membaca Al-Quran itu dalam surah Atin dengan tartil ya. Nah, sekarang anak-anak kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Watin Turi Sinin Mahadzal Adil Amin Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amin solihati Falahum ajrun ghairu mamnun Ayukadzibuka ma yukazzibuka ba'du biddin alaika Allahu bihamil Ya, bagus ya. Semuanya sudah bisa membaca Al-Quran ya. Walaupun membacanya belum secara tartil, alhamdulillah Pak bangga ya. Karena anak zaman sekarang ini belum ada yang namanya dia pingin mau belajar Al-Quran itu. Tapi alhamdulillah anak-anak kita di kelas ini sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengaji ya. Pak, tengah jempol ya. Oke, alhamdulillah anak-anak. Sekarang kita kembali kepada materi selanjutnya yaitu makna daripada Quran surat Atin itu. Nah, di sini kita lihat di mana surat Atin ini ada 8 ayat. Yang makna pertama demi buah tin dan buah zaitun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Atin ini dia mengatakan demi buah tin dan buah zaitun. Nah, yang kedua, Allah bersumpah juga demi Gunung Sinai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Atin ini harus kita pahami ya. Allah bersumpah di buah tin, buah zaitun dan demi Gunung Sinai. Dan ayat yang ketiga, dan demi negeri Mekah. Negeri Mekah ini adalah harus dia berletak di negeri Yaman. Kenapa dikatakan negeri Mekah? Karena ya Al-Quran surah At-Tin ini turun di Mekah ya. Yang keempat, sungguh katanya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di sini sungguh kami di sini Allah, ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia ya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan dengan bentuk yang sempurna-sempurnanya. Nah, kemudian ayat yang kelima di sini Allah menerangkan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa ini?
Ya karena kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah kembalikan lagi kita ke tempat yang terendah-rendahnya. Nah, yang keenam, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka lah mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelas yang kalau kita beriman, kita mengerjakan amal soleh, pasti Allah memberikan pahala. Terus selanjutnya yang ketujuh, makna yang terkandung surat Atin itu, maka apa yang menyebabkan atau mereka mendustakanmu. Nah, tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu, nah disinilah Allah mengatakan kenapa kita harus bersyukur yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir, bukankah Allah itu adalah hakim yang adil. Nah, disinilah tempat kita merenungi bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk yang sempurna-sempurnanya. Paham ya anak-anak ya ini? Ya, Pak. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, semoga tidak ada kesalahpahaman di dalam memaknai Quran Surat Atin ini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita memaknai, tentu kita harus tahu apa sih pesan pokok dari Surat Atin itu. Nah, di sini Pak jelaskan, karena Atin itu artinya buah tin ya. Karena diambil dari surah ayat yang pertama. Yang kedua, surah Atin ini ya tentu dia di dalam surah Al-Quran itu dia urutan ayat surah yang ke-95. Nah, karena termasuk surah Makkiyah, karena pada waktu itu Allah menurunkan ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Dinamakanlah surat Atin ini adalah surah Makkiyah. Nah, pesan pokoknya coba dibaca itu siapa tuh? Renti ya, Renti kayaknya baca itu apa pesan pokoknya itu? Allah bersumpah bahwa dia telah menciptakan manusia baiknya. Terus Allah mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. ya lanjut. Dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tiada. Ya, bagus ya. Itulah pesan pokok daripada surat Atin kita pelajari pada hari ini. Allah bersumpah bahwa dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Terus yang terakhir, orang-orang yang beriman itu dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala tiada putus-putusnya. Inilah kira-kira pesan daripada pokok surah Atin ini. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Dalam pembahasan kita materi surah Atin ini? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak bagi kelompok untuk mengerjakan tugasnya ada 3 kelompok di sini ya. Yang pertama kelompok Khulafaur Rasyidin, ini yang diketuai oleh Nopiansa. Yang kedua kelompok Uswatun Hasanah, ketuanya Puspita. Yang ketiga kelompok Ulul Azmi yang diketuai oleh Reza. Nah, tugas kelompok ini nanti dikumpulkan, kalian menulis surah Atin tersebut ya. Oke, baiklah anak-anak. Sudah ngerti ya tugas kelompok ini ya? Ya, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang setelah itu kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita harus tentu bisa mempelajari Al-Quran itu dan kita sudah dituntut juga untuk bisa membaca Al-Quran sehingga dalam berlapasan sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya. Nah, barangkali inilah materi yang telah kita paparkan pada siang hari ini. Lebih kurang mohon maaf.
kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tuh.